Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di video kali ini seperti biasa saya mau share materi prakarya kelas 7. Nah, adapun pembahasan kita kali ini masih mengenai budidaya tanaman obat. Nah, di video sebelumnya yang part 1 saya telah meng-share mengenai jenis-jenis tanaman obat. Nah, adapun di video kali ini yang part 2, di sini saya akan meng-share mengenai sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Secara umum, tahapan budidaya tanaman obat hampir sama dengan tahapan budidaya tanaman sayuran. Adapun, tahapan budidaya yang baik menentukan kualitas tanaman obat. Nah, berikut ini dijelaskan sarana produksi dan tahapan budidaya tanaman obat. Nah, baik di sini yang pertama yaitu sarana produksi budidaya tanaman obat. Nah, berikut ini adalah bahan dan alat untuk budidaya tanaman obat sesuai dengan tempat membudidayakan. Di sini yang pertama yaitu bahan. Nah, adapun bahan yang dibutuhkan untuk produksi budidaya tanaman obat diantaranya yaitu yang pertama benih atau bibit tanaman obat, yang kedua pupuk, yang ketiga media tanam, dan yang keempat pestisida. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu peralatan. Nah, adapun peralatan yang dibutuhkan untuk produksi budidaya tanaman obat diantaranya yang pertama yaitu peralatan untuk menanam di kebun atau pekarangan. Di sini kita membutuhkan yang pertama cangkul untuk membuat bedengan, yang kedua yaitu garpu untuk menggemburkan tanah, yang ketiga kored untuk membersihkan gulma, dan yang terakhir yaitu gembor untuk menyiram tanaman. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu peralatan yang dibutuhkan untuk menanam di lahan terbatas atau tidak ada lahan. Di sini yang pertama yaitu kita membutuhkan polybag pot atau wadah dari limbah botol mineral. Kemudian yang kedua yaitu skop untuk memasukkan media tanam ke dalam wadah. Dan yang ketiga yaitu cangkul. Lanjut yang kedua yaitu tahapan budidaya tanaman obat. Di sini yang pertama yaitu pembibitan. Perbanyakan bibit dapat dilakukan dengan cara vegetatif atau generatif. Yang pertama yaitu perbanyakan generatif. Perbanyakan generatif tanaman dilakukan dengan biji. Tanaman sebaiknya diperoleh dari tanaman induk yang sehat dan memiliki hasil baik. Biji dapat disemai di polybag atau bak persemaian. Bedengan semai sebaiknya ditutup untuk melindungi bibit dari pengaruh lingkungan yang kurang baik. Bedengan persemaian harus memiliki drainase yang baik agar tidak tergenang air dan memiliki permukaan yang gembur agar dapat menampung air sisa resapan dari media pembibitan. Sebelum dipindahkan ke lahan, penutup dapat dibuka secara bertahap agar bibit dapat beradaptasi dengan lingkungan. Tanaman obat yang dapat diperbanyak dengan biji adalah kayu manis, belimbing waluh, dan cengkih. Lanjut yang kedua yaitu perbanyakan vegetatif. Keuntungan memperbanyak tanaman dengan cara vegetatif adalah dapat memperoleh hasil yang sama dengan tanaman induk dan membutuhkan waktu produksi yang lebih singkat atau pendek. Tanaman hasil perbanyakan vegetatif memiliki perakaran yang kurang kuat. Perbanyakan secara vegetatif dapat dilakukan secara alami dan buatan. Vegetatif alami dilakukan dengan tunas, rizom, geragi, tunas, umbi batang, dan umbi lapis. Vegetatif buatan dilakukan dengan cara stek, runduk, okulasi, menyambung, dan cangkok. Nah, berikut ini merupakan contoh pembibitan tanaman obat secara vegetatif buatan. Nah, baik untuk selanjutnya, dalam tahapan budidaya tanaman obat, setelah pembibitan, selanjutnya yaitu pengolahan tanah.
Setiap jenis tanaman obat membutuhkan kondisi tanah tertentu agar dapat tumbuh dan berkembang optimal. Kondisi tanah yang gembur penting untuk pertumbuhan tanaman obat, khususnya untuk perkembangan rimpang pada tanaman temu-temuan. Jenis tanaman obat semusim atau tanaman berbentuk perdu membutuhkan bedengan untuk tempat tumbuhnya. Tetapi tanaman obat tahunan tidak membutuhkan bedengan. Baik, untuk tahapan selanjutnya yaitu penanaman. Lubang dan alur tanam dibuat pada bedengan. Jarak lubang tanam disesuaikan dengan kondisi tanah dan jenis tanaman. Saat penggalian lubang tanam, sebaiknya tanah galian tersebut dicampur dengan pupuk kandang atau kompos. Tanaman obat yang tumbuhnya merambat seperti sirih dan lada membutuhkan tegakan. Tegakan dapat berupa panjatan hidup atau mati. Tegakan dapat dipasang kira-kira 10 cm dari tanaman. Tanaman panjatan hidup harus dipilih yang tumbuh cepat, kuat, dan berbatang lurus. Baik, untuk tahapan selanjutnya yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan terdiri dari penyiraman, penyulaman, pemupukan, penyiangan, pembubunan, pengendalian OPT atau organisme pengganggu tanaman. Selanjutnya yaitu panen dan pasca panen. Untuk cara penanganan setiap jenis tanaman obat berbeda-beda. Ada tanaman yang dapat dimanfaatkan seluruh bagian tanamannya, dan ada pula yang dipanen hanya bagian tertentu saja. Umur panen dan bagian yang akan dipanen juga memengaruhi cara panen dan pengelolaan pasca panen. Nah, baik, di sini yang pertama yaitu daun. Pemanenan daun tanaman obat harus dilakukan dengan hati-hati karena daun bertekstur lunak sehingga mudah rusak. Umur petik daun tiap tanaman juga berbeda. Ada yang dipanen saat daun masih muda seperti kumis kucing dan teh. Ada pula tanaman yang dipanen saat daun sudah tua seperti sirih dan mint. Daun yang dipanen untuk diambil minyak sirihnya juga harus dilakukan dengan hati-hati dan harus langsung diolah saat masih segar agar tidak menghilangkan kandungan minyaknya. Untuk selanjutnya yang kedua yaitu rimpang. Rimpang dapat dipanen pada umur 8-12 bulan. Pada saat daun tanaman sudah mulai menguning dan mengering, rimpang tanaman siap dipanen. Setelah dipanen, rimpang dibersihkan dari kotoran, benda asing, serta rimpang busuk. Selanjutnya, rimpang disortir berdasarkan umur dan ukuran rimpang. Setelah disortir, rimpang dicuci dengan air. Sebelum dikeringkan, rimpang harus dipotong-potong. Pengeringan dapat dilakukan dengan sinar matahari, oven, atau blower. Selama pengeringan, seringkali terjadi kerusakan kimia. Selanjutnya yang ketiga yaitu biji. Biji banyak mengandung tepung, protein, dan minyak. Kadar air biji saat dipanen berbeda-beda, tergantung pada umur panen tanaman obat tersebut. Makin tua umur biji, makin rendah kadar airnya. Sebaiknya hindari tempat lembab untuk penyimpanan. Selanjutnya yang keempat yaitu akar. Akar yang mengandung banyak air, pengeringannya dilakukan secara perlahan-lahan untuk menghindari pembusukan dan fermentasi.